Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Amonangan Sirait di pelajaran fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama di semester 2 kelas 12. Di tahun 2021 ini, Bapak harapkan kalian semua masih dalam keadaan sehat. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita belum bisa tatap muka ya nak ya. Itu dikarenakan masih meningkatnya tingkat orang-orang yang terkena virus Corona atau COVID-19. Kita sama-sama berdoa, semoga Corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kelas dalam belajar untuk KBM ya. Nah, harapan Bapak, walaupun saat ini kita masih belajar daring atau online, kalian jangan pernah putus semangat untuk belajar ya nak ya. Ingat bahwa apapun yang kalian pelajari di sekolah itu akan berguna nanti di masa depan kalian ya. Belajarlah kau sungguh-sungguh supaya kau nanti bisa sukses di masa yang akan datang. Oke, baik, kita masuk ke gelombang elektromagnetik. Nah, sebenarnya bab ini itu materi di semester 1 ya nak ya, yaitu bab terakhir. Tapi kita akan tetap pelajari ya di pertemuan kita semester 2 ini karena waktu itu kita nggak dapat waktunya untuk mempelajari ini. Jadi mari kita pelajari, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Gelombang elektromagnetik. Gelombang itu sudah kita pelajari dulunya ya. Dan elektromagnetik, apa sih contoh-contoh gelombang elektromagnetik? Itu juga sudah kita pelajari. Oke? Nah, ini kita akan mengulas sedikit saja. Oke, gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik yaitu dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah vektor medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Nah, kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu yang paling dekat contohnya yaitu apa? Gelombang cahaya. Nah, ternyata gelombang cahaya itu membawa dua medan, yaitu medan listrik B dan medan magnet B dan medan listrik E, dan mereka saling tegak lurus. Nah, seperti itu nak ya. Itulah gelombang elektromagnetik. Elektron berarti itu muatan listrik, magnetik berarti itu medan magnet. Nah, seperti itu, makanya namanya gelombang elektromagnetik. Seperti itu ya. Oke, siapa sih yang pertama kali? Namanya teori Maxwell. Nah, jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, sebaliknya maka perubahan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Seperti itu. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, sifat gelombang elektromagnetik atau sifat game. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi saat yang bersamaan. Seperti itu ya nak, saat bersamaan. Artinya di situ bahwa medan listrik dan medan magnet memiliki harga maksimum dan minimum pada saat dan tempat yang berbeda. Nah, kita lihat aja gambar berikut ini. Nah, tidak ada mereka yang saling bersilangan. Mereka sama. Nah, kalau ini tegak, ini juga tegak. Kalau ini turun, ini juga turun. Nah, seperti itu nak ya. Mereka sama dan mereka itu saling tegak lurus. Jadi maksimum dan minimumnya gelombang elektromagnetik itu nilai maksimumnya sama, medan listrik dengan medan magnetnya. Gitu ya nak ya. Yang kedua, gelombang elektromagnetik itu tidak bermuatan. Nah, walaupun katanya elektron ya, medan listrik, tapi gelombang elektromagnetik itu tidak memiliki muatan. Kau ingatlah itu. Ya, artinya di situ tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet. Ya, artinya tidak bisa disimpangkan, tidak bisa dibelokkan. Kemudian merambat dalam arah garis lurus, merambat lurus. Ya, seperti gelombang apa? Nanti kita akan bahas. Arah E, medan listrik dan medan magnet B saling tegak lurus dan keduanya saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Tegak lurus terhadap arah rambat gelombang itu termasuk jenis gelombang transversal. Ya. Itu dia. Yang keempat, gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang kita tahu yaitu dapat mengalami yang pertama refleksi, yaitu pemantulan. Bisa nggak gelombang cahaya mengalami pemantulan? Bisa. Tapi ingat, gelombang elektromagnetik itu bukan hanya gelombang cahaya nak ya, ada banyak. Oke. Gelombang radio dan lain sebagainya itu termasuk juga gelombang elektromagnetik ya, sinar X, kemudian sinar ultraviolet itu termasuk juga gelombang elektromagnetik ya. Jadi yang pertama itu sifatnya dapat dipantulkan ya, kita tahu bahwa gelombang cahaya itu dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, kemudian interferensi itu dapat dipadu, kemudian difraksi itu dapat dilenturkan, dan yang kelima dipolarisasi atau dikutupkan. Seperti itu nak ya.
Oke, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, kita tahu bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya itu nilainya berapa? Masih ingat nggak dulu pernah Mbak bilang? Yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu siapa yang menemukan? Si Maxwell, yaitu dari nilai sifat kelistrikan, permitivitas listrik E0, yaitu nilainya 8,85 kali 10 minus 12 coulomb per Newton meter kuadrat, dan sifat kemagnetan yaitu permeabilitas magnetik untuk ruang hampa yaitu mu0 4V kali 10 minus 7 Weber per ampere meter. Nah, dari sinilah didapatkan nilai kecepatan cahaya. Ini rumusnya. Nah, ini nilai C. Kecepatan cahaya itu didapat dari 1 per akar E0 kali mu0. Jadi 1 per akar 8,85 kali 10 minus 12 kali 4V kali 10 minus 7. Nah, ini kamu kali, ya, maka nanti akan didapatlah hasilnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Seperti itu, nak, ya. Oke, berikut ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling tinggi. Ya, apanya? Yaitu frekuensinya. Frekuensi yang paling kecil itu adalah frekuensi radio. Nah, sedangkan frekuensi yang paling tinggi itu adalah sinar gamma atau gamma ray. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Tapi panjang gelombangnya, ingat, frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Panjang gelombang radio itu lebih besar. Sedangkan sinar gamma makin ke kanan, itu panjang gelombangnya semakin kecil. Seperti itu, nak, ya. Oke. Yang pertama gelombang radio. Nih, kita mau bahas gelombang radio dan televisi. Oke. Kita tahu bahwa gelombang radio itu memiliki frekuensi sekitar 10 kHz sampai 1 GHz. Ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya. Ya, 10 kHz sampai 1 GHz. Kita tahu bahwa gelombang radio itu ada dua, ya, nak, ya. AM dan FM. Seperti itu. Nah, gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang TV mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio. Gelombangnya merambat lurus dan tidak dipantulkan atmosfer bumi sehingga diperlukan relay. Tahu relay itu seperti antena, ya. Kemudian gelombang mikro. Oke, apa itu gelombang mikro? Gelombang ini digunakan untuk alat komunikasi, memasak, dan radar. Pernah dengar microwave? Nah, seperti ini. Untuk membuat misalnya memasak bolu, nah ini kan menggunakan microwave. Ya, itu menggunakan gelombang mikro. Ya, nak, ya. Nah, gelombang mikro juga digunakan untuk radar. Kalau kalian pernah lihat seperti kapal-kapal perang itu, dia menggunakan radar. Itu menggunakan gelombang mikro, nak, ya. Oke. Pada radar atau radio detecting and ranging yang bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik adalah antenanya. Nih, antenanya. Seperti itu, ya. Ini dia cara mendeteksinya. Ini alat mendeteksinya, ini alat penangkapnya. Kita lanjut ke gelombang inframerah. Ya. Gelombang inframerah atau infrared. Sinar ini banyak digunakan untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa. Seperti itu, ya. Nah, perhatikan jika sebuah objek dipotret dengan menggunakan kamera yang peka dengan sinar inframerah. Nah, ini hasilnya nih seperti ini. Mungkin kamu pernah menggunakan kamera misalnya efek infrared. Pasti nanti gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini dia. Ya, itulah dari efek dari gelombang inframerah. Kita lanjut ke cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu sinar yang membantu penglihatan yang berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit, yaitu panjang gelombangnya antara 430 nanometer sampai 690 nanometer. Seperti itu, nak, ya. Oke. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780. Artinya ini nilai rata-ratanya, nak, ya. 400 nanometer sampai 700 nanometer nilai panjang gelombangnya. Oke. Yaitu yang kita lihat. Apa itu? Yaitu warna-warna, itu termasuk sinar tampak atau cahaya tampak namanya. Oke. Lanjut ke sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yaitu mempunyai frekuensi dari 10 pangkat 15 hingga 10 pangkat 16. Nah, ini sudah termasuk frekuensi yang udah cukup besar, ya.
atau disebut juga dengan gelombang pendek. Nah, itu dia ya. Beberapa hewan termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah dapat melihat hingga mencapai hampir UV, ya, yaitu sinar ultraviolet. Banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Nah, artinya penglihatan seperti kelelawar itu beda dengan kita manusia. Ya, nak ya, mereka itu sudah hampir mendekati sinar ultraviolet, sedangkan kita masih cahaya tampak. Sinar X. Sinar X atau X-ray, radiasi gelombang elektromagnetik ini yaitu panjang gelombangnya dari 10 nanometer sampai 100 pikometer, ya, atau 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Nah, ini termasuk sinar X ini cukup besar. Ya, udah lumayan sangat besar ini frekuensinya. Nah, makanya sinar X itu banyak digunakan untuk apa nih? Nah, ini kamu tengok aja. Nah, ya, untuk scanning dia menggunakan X-ray, sinar X. Nah, ini dia. Sinar X digunakan untuk diagnosa medikal. Nah, seperti yang tadi Pak bilang ya, yaitu menggunakan scanning, alat scanning. Itu menggunakan sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan ini termasuk sinar yang berbahaya untuk tubuh. Ya, nak ya. Kenapa? Karena ini frekuensinya udah sangat besar. Untuk tubuh sebenarnya udah nggak baik, seperti itulah nak ya. Lanjut ke sinar gamma. Sinar gamma itu frekuensinya dari 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Ya, dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil. Bayangkan, atom-atom yang tidak stabil ini sudah kalian pelajari belum di kimia, ya? Yaitu pada proses reaksi inti, yaitu sinar radioaktif namanya, termasuk sinar gamma ini. Ya, ini yang sangat tinggi, ini yang paling tinggi, yaitu sinar gamma. Oke? Nah, panjang gelombang dan frekuensi. Nah, kita kan tadi udah dapat tuh nilai daripada panjang gelombang kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, bagaimana cara mencari panjang gelombang dan frekuensinya? Ini kita sudah tahu ya dari pelajaran tentang gelombang cahaya. Kecepatan cahaya sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi atau panjang gelombang per periode. Itu dia. Oke, contoh misalnya radio RCS FM mengudara dengan panjang gelombang 3 meter. Panjang gelombangnya 3 meter. Pada frekuensi berapakah radio itu dapat ditangkap dengan jelas? Ini dia. Tinggal mencari rumus frekuensi, tinggal dibalik aja. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 3 meter. Maka didapatlah hasilnya 1 kali 10 pangkat 8 Hz. Jadi frekuensi radio itu 100 MHz, 10 pangkat 6 mega. 100 MHz. Oke. Berikut ini adalah latihan untuk kalian. Nanti kalian kerjakan ya nak ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kalian isi yang tanda kosong. Ini nanti kalian isi. Ini untuk latihan kalian kerjakan di buku latihan ya. Kemudian di sini ada 10. Ini nanti mana benar, mana salah. Nah, nanti kamu tentukan ini benar atau salah dari 3 pernyataan ini. Kemudian nomor 11, ini kamu cocokkan. A, B, C, D, E ini kamu cocokkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini. A kemana, B kemana, C kemana, D kemana, E kemana. Mana yang cocok, gitu ya, mana yang benar. Kemudian 12, 13, ini jawaban singkat sampai 15. Oke? Mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Sebenarnya pengenalan saja tentang gelombang elektromagnetik ini ya, karena sedikitnya kita sudah pelajari tentang gelombang cahaya. Oke, mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami tentang gelombang elektromagnetik ini. Ya, Bapak sudahi. Selamat pagi.